بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, jamaah sekalian, bagaimana cara membedakan syirik kecil dengan syirik besar? Hal ini dapat dilihat dari dalil tegas yang menyebut syirik kecil, misalnya disebutkan dalam hadis, sesuatu yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Dalam hadis ini disebut riya atau beramal karena ingin dipuji. Ini namanya syirik kecil. Jadi beramal karena ingin dipuji. Nyumbang di masjid 5 juta, dia bilang sama panitia, tolongnya sebut namaku. Ya, saya hanya berniat, tujuannya hanya memotivasi orang supaya orang juga ingin menyumbang seperti saya. Ini namanya riya. Hati-hati jamaah sekalian. Hati-hati, ini riya. Kemudian dalam hadis disebutkan kata syirik dalam bentuk nakira atau tidak ada alif lam di awalnya, seperti dalam hadis disebutkan sesungguhnya mantra-mantra, jimat, kemudian pelet adalah syirkun. Pelet itu sama dengan sihir. Cinta ditolak, dukun bertindak. Hanya pelet. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak pada syirik kecil. Karena kita terlalu cinta kepada orang, apalagi dia tolak cinta kita, ya maka jalan satu-satunya adalah ke dukun. Nah, yang dipahami oleh para sahabat dari dalil-dalil tersebut bahwa perbuatan itu termasuk syirik kecil. Dalam masalah pemahaman dalil, para sahabatlah yang lebih paham. Mereka lebih memahami Al-Quran dan hadis. Jadi kalau sahabat mengatakan itu termasuk syirik kecil. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 117, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menyembah ilah selain daripada Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Allah, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Maka jamaah sekalian, sekali lagi, yang mana termasuk kesyirikan? Yang pertama adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yunus ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la yad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadur fa in fa'alta fa innaka idza minaz zalimin. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Jika kamu berbuat hal itu, maka sesungguhnya kamu dengan demikian termasuk orang-orang musyrik, termasuk orang-orang zalim.